Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Semoga anak-anak selalu sehat, selalu semangat, selalu rajin belajar, dan tetap bahagia ya. Karena bahagia adalah salah satu wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, bagi siswa MTS Negeri 4 Banyuwangi yang menyaksikan video pembelajaran ini, silakan tulis komentar nama, kelas, dan nomor absen supaya saya tahu siapa saja yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Anak-anak juga bisa like, share, dan subscribe ya. Di video sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian slogan, ciri-cirinya, kemudian kita juga sudah membahas beberapa contohnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pada pengertian poster. Saya harap setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, anak-anak bisa paham apa itu poster, bagaimana ciri-cirinya, kemudian bisa membedakan antara iklan, slogan, dan poster. Baiklah, mari kita mulai penjelasan materi pada hari ini. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Di tempat umum ini berarti misalnya di pinggir jalan, kemudian di sekolah gitu, di mading sekolah, bisa juga di emperan toko, di terminal, di halte bus, bisa ya. Intinya poster itu bisa dilihat oleh banyak orang. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada halayak. Kok bisa mirip dengan iklan? Mari kita bahas ya. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, bedanya dengan slogan kemarin karena slogan itu singkat, menarik gitu, tapi tidak lengkap, tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan secara rinci. Tapi kalau poster itu ada kata-kata lengkap, jadi lengkap sekali di dalam poster tersebut. Nah, contohnya seperti ini, ada poster manfaat buah-buahan untuk tubuh kita. Di situ disampaikan memakan buah-buahan secara rutin dapat mencegah penyakit jantung. Kemudian makan buah secara rutin juga dapat mencegah kerusakan hati dan serangan stroke dan seterusnya. Nah, tampilan poster seperti ini. Jadi dijelaskan secara lengkap gitu ya, sesuai dengan penjelasan tadi bahwa bahasa yang digunakan di dalam poster itu singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, menariknya disertai dengan gambar-gambar seperti ini. Ada orang pakai kostum jeruk, kemudian kostum semangka gitu ya. Untuk lebih jelasnya supaya anak-anak bisa paham perbedaan antara iklan, slogan, dan poster, kita bahas saja jenis-jenis poster ya. Yang pertama ada poster niaga. Poster niaga itu berisi tentang produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Poster niaga digunakan oleh para produsen suatu produk untuk mengenalkan produknya kepada halayak umum dengan harapan akan bisa meningkatkan penjualan. Kata lain dari poster niaga itu ya poster yang berisi iklan gitu ya. Saya contohkan supaya paham. Jadi di sini saya contohkan kebab Turki, Baba Raffi ya. Di situ ada berbagai menu yang ditawarkan. Isinya iklan bener, tapi tadi pengertiannya poster itu dipajang di tempat-tempat umum. Jadi syarat iklan ini dikatakan poster jika ditempel atau ditaruh di tempat umum. Misalnya iklan kebab Turki ini ditempel di halte bus gitu ya, supaya orang-orang yang hendak naik bis atau dekat dengan halte tersebut lapar bisa datang ke kebab Turki Baba Raffi. Nah, iklan ini dikatakan sebagai poster karena sudah ditempel di tempat umum, dipasang di tempat umum, yang membuat masyarakat itu bisa melihat dan membaca iklan yang dipasang di dalam poster tersebut. Silakan dipahami ya. Saya kasih contoh lagi, misalnya ini iklan susu Ultramilk.
Nah, yang kalian lihat di sini itu iklan ya. Iklan, kemudian ada slogannya, rasa baru ultra seru. Nah, itu namanya slogan yang dapat diingat oleh masyarakat karena pendek dan menarik. Taro dan karamel. Jadi slogannya ada rasa baru ultra seru. Nah, ini bentuk iklan. Tapi jika gambar ini kemudian dicetak, ditempel di tempat umum, misalnya karena koperasi sekolah itu menjual ultra milk dengan rasa taro dan karamel ini, kemudian gambar ini dipasang di kantin dekat sekolah gitu ya, ditempel di dinding kantin sekolah gitu, di koperasi. Nah, iklan ini akan berubah menjadi poster yang berisi iklan karena sudah memenuhi syarat, yaitu dipajang di tempat-tempat umum. Sampai di sini silakan dipahami. Jika masih tidak paham bisa bertanya ke WA saya. Kemudian jenis poster yang kedua, poster kegiatan. Poster ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara atau event. Di dalam poster ini biasanya terpampang nama dari acara, lokasi, serta waktu kapan dimulainya acara. Penggunaan poster ini bertujuan agar ada banyak orang yang hadir dan meramaikan acara tersebut. Saya contohkan di sini kegiatan sepeda santai ya dalam rangka menyambut DIS UGM ke-62. Jadi kegiatannya itu adalah sepeda santai. Bisa juga kegiatannya berupa misalnya jalan sehat atau kerja bakti. Intinya gambar beserta tulisan kata-kata di dalam gambar tersebut dicetak kemudian dipasang di tempat-tempat umum. Kalau seperti ini biasanya dipasang bisa di tiang listrik juga bisa, asalkan bisa dibaca gitu ya, bisa dibaca oleh masyarakat. Poster kegiatan juga bisa dipasang di sekolahan, misalnya kegiatannya berhubungan dengan sekolah gitu ya. Misalnya ada lomba menulis puisi. Kemudian di situ dijelaskan rangkaiannya dalam rangka Disnatalis MTS Negeri 4 Banyuwangi diadakan lomba menulis puisi gitu. Hadiahnya ini dan seterusnya. Kemudian itu ditempel di mending sekolah. Nah, itu namanya poster kegiatan. Jenis poster yang ketiga adalah poster pendidikan. Poster pendidikan berisi tentang hal-hal bertemakan pendidikan seperti sosialisasi sebuah program serta ajakan untuk giat dalam belajar dan sejenisnya. Di sini saya contohkan dengan ini. Mau jadi apa saja, yang penting sekolah dulu. Nah, kalau dilihat bentuk poster ini hanya mengandung slogan ya. Jadi slogannya mau jadi apa saja, yang penting sekolah dulu. Ini bisa dikatakan poster? Bisa, karena di situ ada syaratnya, ada kata-kata gitu ya, ada kata-kata dan gambar pas. Nah, intinya kata-kata dan gambar ini diberitahukan ke masyarakat umum, dipajang di tempat umum, maka jadilah poster pendidikan karena berhubungan dengan sekolah ya. Lagi poster pendidikan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, back to school. Nah, ini juga masuk pada pendidikan. Intinya harus ditempel atau dipajang di tempat umum. Oke, saya rasa anak-anak sudah paham ya. Jenis poster yang keempat adalah poster layanan masyarakat. Poster ini berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi sebelumnya belum pernah ada program tersebut, kemudian agar masyarakat tahu ada program itu, dibuatlah sebuah poster yang dipasang di tempat umum sehingga masyarakat tahu dan dapat mengikuti sosialisasi yang disampaikan tersebut. Misalnya di sini, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Nah,
Apalagi di keadaan seperti ini, cuci tangan itu penting sekali, cuci tangan dengan sabun. Karena itulah ini bisa dikatakan sebagai poster layanan masyarakat untuk menghimbau masyarakat agar selalu mencuci tangannya dengan sabun. Kemudian contoh yang kedua, ayo jangan ragu ke posyandu. Jadi ini upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan status gizi balita. Ini juga masuk pada poster layanan masyarakat. Jadi menghimbau masyarakat untuk mematuhi apa yang disampaikan di dalam poster tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang poster. Semoga dari penjelasan, pengertian, serta jenis-jenis poster yang saya jelaskan bisa membuat anak-anak paham bahwa poster dengan iklan itu mirip tapi beda. Jika iklan tidak ditentukan dimanapun tempatnya, bisa ada iklan di televisi, di radio, di koran, kemudian di internet gitu ya, banyak ditemukan iklan. Tetapi jika poster itu hanya ditemukan di tempat-tempat umum, karena poster itu biasanya dicetak dulu kemudian ditempel gitu ya, ditempel di tembok, di pohon, di tiang listrik begitu. Intinya menjangkau seluruh masyarakat yang terdekat gitu. Apalagi kalau poster kegiatan, biasanya poster kegiatan hanya lingkup daerah tertentu saja, seperti sepeda santai tadi itu ya sasarannya yang ada di dekat UGM, tetapi boleh juga kalau yang ikut itu dari daerah yang jauh, tidak masalah. Demikian penjelasan materi pada hari ini. Silahkan dipahami. Jika masih kurang paham atau ada pertanyaan, silahkan tanya via WA di nomor saya. Untuk tugas bisa dilihat di deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Semoga COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal, bersekolah kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.